Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Arif Nugroho. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 12 tentang kritik dan esai sastra. Kita masuk ke bagian pengertian jenis dan ciri kritik serta esai. Ini pertemuan pertama kita, sekali lagi ya, karena ini akan dibagi beberapa sesi. Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Pertama tentang pengertian kritik sastra dan esai, kemudian jenis kritik sastra dan esai, dan yang ketiga ada ciri kritik sastra dan esai. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu dari pengertian kritik sastra dan esai. Yang pertama kita harus pahami adalah kritik sastra merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Biasanya kalian bisa membaca sebuah novel, puisi, dan kalian bisa mengambil sebuah pendapat kalian atau opini kalian ya, atau menilai apakah sastra atau karya yang kalian baca itu bagus atau tidaknya. Ini disebut dengan kritik sastra. Esai sendiri pengertiannya adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ya, esai ini adalah hasil dari pendapat kalian setelah kalian membaca suatu karya dan menggunakan opini-opini kalian setelah kalian membaca dan menikmati sebuah karya sastra. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu ada jenis kritik sastra dan esai. Yang pertama kita akan bahas tentang jenis kritik sastra dan yang kedua jenis dari esai. Kita masuk ke bagian jenis kritik sastra. Jenis kritik sastra yang pertama adalah kritik sastra intrinsik, yaitu menganalisis karya sastra berdasarkan unsur intrinsiknya, sehingga akan diketahui kelemahan dan kelebihan yang ada di dalam karya sastra, atau biasanya kita melihat unsur intrinsiknya. Yang kedua, kritik sastra ekstrinsik, yaitu menganalisis dengan cara menghubungkan karya sastra dengan penulis, pembaca, atau masyarakat. Di samping itu, kritik sastra ini melibatkan faktor ekstrinsik lainnya seperti sejarah, psikologi, religius, dan pendidikan. Dengan kata lain, kritik sastra ekstrinsik ini adalah unsur yang di luar dari karya sastra itu sendiri, seperti lingkungannya atau biasa kita sebut impolexosbud. Yang ketiga, ada kritik deduktif, yaitu menganalisis dengan cara berpegang teguh pada sebuah ukuran yang dipercayainya dan dipergunakan secara konsekuen. Kemudian yang keempat, kritik induktif, yaitu menganalisis dengan cara melepaskan semua hukum atau aturan yang berlaku. Dan yang kelima, ada kritik impresionik, yaitu menganalisis hasil karya berdasarkan kesan pribadi secara subjektif terhadap karya sastra. Selanjutnya, yang keenam, yaitu kritik sastra penghakiman, yaitu menganalisis dengan cara berpegang teguh pada ukuran atau aturan tertentu untuk menentukan sebuah karya sastra baik atau buruk. Yang ketujuh, ada kritik sastra teknis, yaitu kritik yang dilakukan untuk tujuan tertentu saja. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis esai. Esai yang pertama ialah esai deskriptif, yaitu esai yang melukiskan subjek atau objek yang dapat menarik perhatian pengarang. Esai jenis ini bisa mendeskripsikan sebuah benda atau objek di sekitar pengarang. Yang kedua, ada esai tajuk. Esai tajuk adalah esai yang sering dilihat dalam surat kabar atau majalah. Esai jenis ini merupakan satu fungsi khusus
yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap suatu topik atau isu dalam masyarakat. Dengan esai tajuk, surat kabar tersebut membentuk opini pembaca. Yang ketiga ada esai cukilan watak, yaitu esai yang memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi kehidupan individual seorang tokoh kepada para pembacanya. Lewat cukilan watak itu, pembaca dapat mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dibeberkan. Dengan pembahasan ini, penulis tidak menuliskan biografi. Penulis hanya memilih bagian-bagian utama dari kehidupan dan watak pribadi tokoh tersebut. Masih di jenis yang sama, yaitu esai. Yang keempat ada esai pribadi. Hampir sama dengan esai cukilan watak, tetapi esai pribadi merupakan tulisan tentang diri pribadi si penulis. Penulis akan membuka tabir tentang dirinya sendiri. Yang kelima, ada esai reflektif. Adalah esai yang ditulis secara formal dengan bahasa yang serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh dan hati-hati beberapa topik penting yang berhubungan dengan hidup, misalnya kematian, politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Esai ini ditujukan kepada para cendekiawan. Dan yang keenam ada esai kritik, yaitu tulisan tentang pemusatan diri penulis terhadap seni, misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater, atau kesastraan. Esai kritik bisa membahas seni tradisional, pekerjaan seseorang seniman pada masa lampau, atau seni kontemporer. Esai ini membangkitkan kesadaran pembaca tentang pikiran dan perasaan penulis tentang suatu karya seni. Kritik yang menyangkut karya sastra disebut kritik sastra. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ciri-ciri kritik sastra. Yang pertama, memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra. Yang ketiga, menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Yang keempat, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Yang kelima, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Yang keenam, tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Selanjutnya, masih dari ciri-ciri esai. Yang pertama dari ciri-ciri sebuah esai adalah berbentuk prosa. Artinya, dalam bentuk komunikasi biasa serta menghadirkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Yang kedua, singkat, yaitu esai dapat dibaca dengan santai dalam waktu kurang dari 2 jam. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda, yaitu seorang penulis esai yang baik akan membawa diri dan gaya yang khas, sehingga membedakan tulisannya dengan gaya penulisan lain. Dan yang keempat, selalu tidak utuh, yaitu penulis memilih segi-segi penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Penulis memilih aspek tertentu untuk disampaikan kepada pembaca. Yang kelima, memenuhi keutuhan penulis.
yaitu walaupun sebuah esai merupakan tulisan yang tidak utuh, tetapi harus memiliki kesatuan dan syarat-syarat penulisan. Syarat-syarat tersebut mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai ke pengakhiran. Di dalamnya terhadap koherensi dan simpulan yang logis. Penulis harus mengungkapkan argumennya dan tidak membiarkan pembaca tergantung di awang-awang. Dan yang terakhir, mempunyai ciri pribadi atau bersifat personal, yaitu ciri personal membedakan esai. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang kediriannya, pandangan, sikap, pikiran, dan dugaan kepada pembaca. Demikian penjelasan di pertemuan hari ini. Jangan lupa kalian tulis, kalian baca kembali, pelajari bersama-sama, dan kita akan bertemu di video selanjutnya di tahapan yang keduanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.